Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 87. Di mana keamanannya? Kata Liang keras. Keamanan. Keamanan apa? Meskipun Zhang Wendiao berpendidikan dan sering bepergian bersama Huang Bingwen, dia jelas merupakan orang yang berpengetahuan luas di dinasti Zhou. Tapi dia belum pernah mendengar apa yang dilakukan penjaga keamanan. Liang bertepuk tangan 2 kali, dan segera beberapa pria berbaju hitam berkumpul di sekelilingnya. Orang-orang bertubuh besar ini serius dalam berbicara, tinggi dan berotot, serta mengenakan pakaian hitam dan celana panjang hitam. Dengan kapak dan tongkat pendek tertancap di punggung bawahnya dan ditutupi jubah pendek, dia tampak penuh energi. Faktanya, Huang Bingwen melihat orang-orang ini ketika dia naik ke atas. Dia mengira itu adalah pengawal dari suatu agen pengawal yang menunggu seseorang di sini, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang dia tahu, setelah sekian lama, dia memanggilnya sebagai petugas keamanan. Pelacur, beraninya kalian memukul Tuan Su. Menurutku kalian tidak ingin hidup lagi. Salah satu pria kulit hitam berbadan besar memasang ekspresi marah di wajahnya dan menghampiri Zhang Wendiao. Orang ini adalah salah satu dari 8 Vajra Agung, yang memimpin tentara elit dan jenderal untuk melindungi keamanan Menara Songyue. Sejujurnya, Zhang Wendiao sangat terkejut. Dilihat dari gerak-geriknya yang rapi dan seragam para pria berkulit hitam berbadan besar ini, terlihat bahwa mereka sudah dilatih sejak lama, dan kebanyakan dari mereka memiliki bekas luka di wajah dan tangannya. Tanpa diduga, Liang, seorang sarjana biasa, memiliki begitu banyak preman di bawah komandonya. Zhang Wendiao menenangkan diri dan berkata, "Jadi, Anda adalah Liang, dan Anda telah membesarkan sekelompok preman seperti itu. Berdasarkan ini, Anda bukanlah orang baik." Liang tersenyum dan berkata, "Saya tidak memelihara mereka. Semua pedagang dapat mengeluarkan uang untuk mempekerjakan mereka. Ini adalah pekerjaan mereka. Tidak hanya gedung Songyue saya, tetapi semua bisnis di daerah ini mempekerjakan penjaga keamanan. Semua orang di sini dapat bersaksi tentang hal ini." Mendengar perkataan Liang, pengunjung di sekitarnya mengangguk, menunjukkan bahwa kata-katanya pasti tanpa kebohongan. "Kamu memukuli saudara Su tanpa alasan, dan kamu hanya meminta uang untuk menebus kesalahan. Ini sudah merupakan tindakan belas kasihan di luar hukum. Ini terlihat oleh semua orang, dan semua orang dapat bersaksi. Jika Zhang Wendiao menyerah saat ini dan mengeluarkan uang untuk meminta maaf, Su Changlu tidak akan pernah melanjutkan kasus ini sesuai dengan karakternya yang murah hati. Tapi sulit untuk membujuk iblis sialan itu dengan kata-kata yang baik. Meskipun Zhang Wendiao sedikit takut di dalam hatinya, dia tetaplah pembicara yang tangguh. Bagaimanapun, orang ini memiliki Huang Bingwen sebagai pendukung utamanya, jadi dia tidak takut memperburuk keadaan. Memikirkan hal ini, lubang hidung Zhang Wendiao mengarah ke atas dan dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara tawa. "Minta maaf. Tidak mungkin. Di daerah ini, selain hakim daerah, siapa lagi yang bisa membuat saya, Zhang Wendiao, berlutut? Orang ini berbicara omong kosong kepada saya di sini. Saya memukulinya untuk memberinya pelajaran. Bukan saja saya tidak akan membayarnya, tetapi saya harus berlutut di sini hari ini untuk berterima kasih atas pemukulannya." Apa yang orang ini bicarakan adalah mulutnya berbusa dan meja terbanting keras. Itu hanya didasarkan pada 3 kata ini, Zhang Wendiao. Lagi pula, dia terbiasa mendominasi dan mengintimidasi. Selama namanya diumumkan, tidak ada yang tidak takut padanya. Belum lagi masyarakat biasa, bahkan pejabat di pemerintah daerah pun harus mengalah. Tapi orang ini lupa satu hal. Tim Huang Bingwen baru berada di daerah itu selama 2 atau 3 hari. Selain pejabat yang mengetahui nama orang-orang ini, di mana orang biasa bisa mengetahuinya? Zhang Wendiao juga mencari kematiannya sendiri. Dia biasanya berpura-pura menjadi harimau dan rubah, tetapi dia benar-benar menganggap dirinya sebagai harimau besar. Mereka tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi mereka juga membuat Su Changlu, yang telah dipukuli, berlutut di tanah dan bersujud untuk berterima kasih atas pemukulannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di restoran menjadi gempar, dan semua orang memasang ekspresi marah di wajah mereka. Tetapi yang lain tidak tahu bahwa ketika Liang mendengar 3 kata Zhang Wendiao,
dia langsung tahu siapa dia, dan bahkan mengetahui posisi resmi dan kisah hidupnya. Pekerjaan intelijen adalah prioritas utama. Liang adalah orang yang telah melakukan perjalanan melalui waktu di kehidupan sebelumnya, jadi dia harus menyadari hal ini. Meskipun tim Huang Bingwen baru tiba di daerah itu selama beberapa hari, Liang telah menghabiskan banyak uang untuk mentraktir Ma Liu dan yang lainnya makan dan minum, dan juga memberikan banyak hadiah. Alasan mengeluarkan uang adalah untuk mengetahui detail orang-orang tersebut. Seperti kata pepatah, uang dapat membuat dunia berputar. Di bawah serangan uang ini, banyak personel akar rumput di bawah kepemimpinan Huang Bingwen yang korup. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejabat kecil dengan pendapatan kecil. Mereka tidak bisa bersyukur karena menerima begitu banyak manfaat, jadi mereka menceritakan semua yang mereka tahu. Orang-orang ini berstatus rendah, tetapi mereka mengetahui dengan baik situasi tim Huang Bingwen. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan semua informasi sejelas telapak tangan mereka. Selain itu, para perempuan dari negara Pulau Donyi juga bertemu dengan banyak orang dari pemerintah daerah, sehingga tentu saja mereka mendapat banyak informasi. Liang hafal informasi ini, dan ketika dia mendengar kata-kata Zhang Wendiao, dia tahu bahwa orang ini bukanlah orang baik. Orang ini memiliki sifat jahat dan telah melakukan kejahatan di negara tetangga. Kejahatannya terlalu banyak untuk dijelaskan, dan jauh lebih buruk daripada Huang Bingwen. Kita tidak bisa menyalahkan dia karena begitu sombong. Setelah bekerja lama, dia punya pendukung. Tampaknya orang ini tidak boleh berbicara lagi. Jika nama Huang Bingwen terungkap, maka tidak ada cara untuk melakukan apapun. Memikirkan hal ini, Liang menegakkan wajahnya dan berkata dengan keras, "Bagaimana Anda penjaga keamanan melakukan pekerjaan Anda? Saya membayar Anda untuk mempekerjakan Anda, tetapi Anda bahkan tidak dapat menangani masalah ini." Saat dia berbicara, dia membuat gerakan yang keras dengan tangannya seperti memotong sesuatu dengan pisau dapur. Pria berwajah hitam yang memimpin dapat dengan jelas melihat bahwa cendekiawan tersebut ingin melakukan sesuatu yang kejam padanya. Sejujurnya, menghadapi kegilaan Zhang Wendiao, dia sangat ingin mencabik-cabik tulang orang ini. "Angkat telingamu dan dengarkan aku. Aku, Zhang Wendiao, adalah anggota hakim daerah." Sebelum dia selesai berbicara, pria berwajah hitam itu mengangkat tangannya dan meninju mulutnya. Dia segera dipukuli dengan sangat keras hingga giginya beterbangan kemana-mana dan dia terjatuh telentang. Liang berkata, "Apakah semua orang mendengar ini dengan jelas?" Orang ini memperkenalkan dirinya sebagai Zhang Wendiao, dan baru saja dia mengatakan bahwa dia adalah hakim daerah. Ini adalah kejahatan besar. Semua orang di sini tahu bahwa hakim daerah yang baru bermarga Huang. Dia memperlakukan kita semua sebagai orang bodoh. Penjaga keamanan, pukul dia sampai mati. Pukul, kalahkan bajingan ini sampai mati. Apa-apaan ini? Lihat betapa gilanya dia, dan dia ingin berpura-pura menjadi hakim daerah. Kata-kata ini saja bisa mengirimnya ke pengasingan. Zhang Wendiao benar-benar dalam kesulitan dan tidak tahu bagaimana dia bisa berpura-pura menjadi hakim daerah. Tapi penjaga keamanan berbaju hitam ini tidak peduli, mereka berkumpul dan menendang Zhang Wendiao sampai mulut dan hidungnya berdarah. Bab 88. Zhang Wendiao tidak pernah bermimpi bahwa dia akan dipukuli sampai mati setelah melaporkan namanya. Liang melihat semua orang bergerak-gerak, dan kemudian meminta penjaga keamanan mundur. Orang ini yang menyebabkannya. Setelah menerima pemukulan ini, itu bisa dianggap memberinya pelajaran. Liang berkata dengan fasih, "Masalahnya tidak bisa dibiarkan begitu saja, Tuan Su harus mendapatkan wajahnya kembali. Kami memukuli orang secara pribadi, dan nama kami tidak dibenarkan, dan perkataan kami tidak dibenarkan. Mohon mencari keadilan. Mari kita pergi ke pemerintah daerah untuk membantu Tuan Su mendapatkan keadilan." Kata-kata Liang berapi-api dan masuk akal, dan dia segera mendapat dukungan dari semua orang yang hadir. Ini bukanlah masyarakat modern, di mana setiap orang menyapu salju di depan rumahnya sendiri dan tidak peduli dengan embun beku di ubin orang lain. Di zaman dahulu, manusia mempunyai temperamen yang sederhana, dan kebanyakan dari mereka mempunyai hati yang lurus. Setelah mendengarkan pidato Liang yang penuh semangat, semua orang secara alami merespons satu demi satu. "Saya tidak makan atau minum anggur, jadi saya berjalan ke kantor pemerintah daerah dengan berisik.
Pria berwajah hitam dan penjaga keamanan membuat sepotong besar kain tebal, melemparkan Zhang Wendiao ke dalamnya, dan salah satu dari mereka mengambil sudut dan membawanya ke kantor pemerintah daerah. Saat ini, Huang Bingwen baru saja makan siang dan merasa sedikit mengantuk. Dia ingin tidur siang, tetapi dia mendengar suara genderang di luar. Ketika Anda mendengar ini, Anda tahu bahwa ada orang yang menabuh genderang untuk mengeluh. Ini adalah aturan dinasti Zhou. Huang Bingwen merasa tidak senang, tetapi karena dia baru saja tiba, dia tidak bisa terlalu mengabaikan urusan pemerintahan, jadi dia hanya bisa menahan diri dan pergi ke pengadilan. Ketika dia duduk di belakang meja, Huang Bingwen terkejut. Dia tidak tahu mengapa begitu banyak orang datang, dan mereka semua tampak terhormat dalam pakaian mereka. Kebanyakan dari orang-orang ini mengenakan kemeja sutra, yang harganya tidak murah. Kebanyakan orang tidak pernah mampu membelinya, dan harganya puluhan dolar. Ada sekitar 7 atau 8 orang berdiri di aula, semuanya berdiri daripada berlutut. Meskipun Huang Bingwen adalah seorang hakim daerah, dia langsung menganggapnya serius ketika dia melihat begitu banyak orang terkenal datang untuk melaporkan kejahatan tersebut. Apakah Anda punya keluhan? Silakan angkat bicara. Saya, Huang Bingwen, pasti akan menegakkan hukum tanpa memihak. Begitu dia selesai berbicara, Su Changlu keluar dengan wajah tertutup. Ketika dia melepaskan tangannya, semua orang di aula terkejut. Dia dapat melihat bekas sepatu yang dalam di wajahnya, yang berubah menjadi ungu. Sepertinya dia mendapatkan pukulan yang tidak lembut. Tuan Qi, kami semua sedang minum-minum di Menara Songyue hari ini, tetapi ada orang gila melihat istri bos cantik, jadi dia menggodanya dan mengutuknya dengan kata-kata jahat. Bos ini dan saya adalah teman, kami mengenal satu sama lain dari waktu ke waktu, jadi saya mengucapkan beberapa kata yang adil untuk membujuk orang ini agar tidak bersikap begitu jahat, tetapi aku malah dipukuli olehnya. Huang Bingwen merasa lega saat mendengar ini. Sepertinya itu hanyalah kasus keamanan kecil yang bisa ditangani dengan mudah. Di mana pemilik menaranya? Mari kita ceritakan secara detail apa yang terjadi di tempatnya, kata Huang Bingwen sambil tersenyum. Li yang keluar, mengangkat tangannya dan berkata, Yang mulia, seperti yang dikatakan Tuan Su ini, kami semua adalah saksinya. Pria ini menganiaya istri saya, dan kata-katanya sangat tidak senonoh. Untungnya, daerah kami memiliki penjaga keamanan, hanya untuk mencegah orang gila mengganggu bisnis kami. Restoran saya juga mempekerjakan beberapa penjaga keamanan, dan akhirnya kami tidak menimbulkan banyak masalah. Hanya saja orang gila itu berpura-pura menjadi hakim daerah. Penjaga keamanan ini sangat marah dan sedikit kasar. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Huang Bingwen tertawa ketika mendengar ini dan berkata dengan santai, Tuan, saya baru berada di sini selama 3 hari, dan seseorang benar-benar menipu saya. Berani sekali, belum lagi memukulinya, meski dipukul sampai mati, dia tetap merugikan rakyat. Orang tercela seperti ini masih menjadi momok di dunia, jadi jika dia mati, dia akan mati. Huang Bingwen sama sekali tidak menganggap serius hal ini. Apalagi saat ku dengar orang ini berpura-pura menjadi dirinya, maka akan mudah untuk membunuhnya. Tuan, kami juga telah membawa penjahat ini, mohon adili dia. Setelah Liang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan beberapa penjaga keamanan membawa kain besar itu dan melemparkan orang itu ke lobi. Sepotong kain kasar ini sebenarnya cukup besar. Zhang Wendiao dipukuli hingga hampir mati dan terbaring tak bergerak. Keempat sudut kain menutupi tubuhnya, dan bahkan penampilannya terhalang. Tentu saja, Huang Bingwen tidak dapat melihat dengan jelas. Kasus seperti ini adalah masalah sepele, dan kini dianggap selesai. Huang Bingwen sangat ingin kembali ke aula belakang untuk tidur dan menguap. Dia berkata dengan malas, sekarang si pembunuh sudah mendapat pelajaran, lempar dia ke jalan dan biarkan dia mati sendiri. Baiklah, Tuan, saya masih memiliki dokumen penting untuk dibaca. Anda bisa pergi sendiri dan mundur. Setelah Huang Bingwen selesai berbicara, dia bahkan tidak melihat potongan kain kasar itu, dia menutup mulutnya dengan tangannya, menguap dan kembali ke rumah, berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Liang diam-diam tertawa di dalam hatinya, memerintahkan penjaga keamanan untuk meninggalkan orang tersebut di gerbang kantor pemerintah daerah, dan kemudian kembali untuk minum bersama para pengusaha.
Sekarang sudah sore, dan orang hidup sebesar itu hilang di tengah jalan. Pejalan kaki baik-baik saja, tetapi gerbongnya terhalang. Pada saat ini, sebuah kereta sedang melaju menuju gerbang pemerintah daerah, dan yang duduk di atasnya adalah istri Huang Bingwen, yang bernama gadis Liu Chuihua. Meski namanya terdengar agak vulgar, namun ia merupakan wanita yang menyukai kecantikan. Kudengar ada banyak toko jual beli di daerah ini, terutama toko kosmetik kelas atas, jadi aku pergi berbelanja pagi-pagi sekali. Saya belum kembali ke kantor daerah sampai sekarang, memegang kotak riasan dan bedak yang saya beli dan sangat menyukainya. Diam. Tiba-tiba, pengemudi di depan mengencangkan kendali, dan kuda yang menarik kereta tiba-tiba berhenti, membuat Liu Chuihua di dalam kereta terhuyung. Apa yang kamu lakukan? Liu Chuihua sangat marah, kamu bahkan tidak bisa naik kereta, aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakanmu, dan kamu semua hanyalah sekelompok orang buta. Mereka bukan satu keluarga, dan mereka tidak berasal dari keluarga yang sama. Karakter Huang Wenbing tidak jauh lebih baik dari Liu Chuihua. Sopir itu menyeka keringat dingin di dahinya. Dia sangat terkejut sekarang. Ada sepotong kain kasar besar di tanah. Anda tidak dapat melihat apapun dari kejauhan, tetapi ketika kereta tiba, Anda menyadari bahwa sepertinya ada seseorang di dalam. Sopir gerbong kemudian mengerem darurat. Mendengar istri tuannya marah, ia buru-buru menjelaskan dengan hati-hati atas biaya sendiri. Nyonya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ada orang hidup bertubuh besar yang dibungkus kain dan dibuang di tengah jalan. Tidak ada yang menjaganya. Dia hampir terlindas oleh kita sekarang. Mendengar ini, Liu Chuihua membuka tirai kereta dan berkata dengan tidak sabar, saya pernah menyeret orang ke pinggir jalan. Sungguh kacau. Ada pemabuk di siang hari bolong. Kusir itu tidak berani lalai. Setelah turun, ia mengambil kain kasar itu dan menyeretnya ke pinggir jalan. Zhang Wendiao dianggap tidak boleh mati. Embusan angin meniup kain itu, memperlihatkan wajah berlumuran darah. Ya Tuhan, bukankah ini Tuan? Kenapa dia dipukuli seperti ini? Bab 89. Ketika Liu Chuihua mendengar ini, dia segera keluar dari kereta dan memperhatikan dengan cermat. Meski Zhang Wendiao dipukuli hingga pingsan dan wajahnya berlumuran darah, penampilannya masih terlihat. Ini sungguh serius. Majikan di kantor pemerintah daerah dipukuli seperti ini dan dilempar ke gerbang kantor pemerintah daerah tanpa ada yang merawatnya. Ini benar-benar melanggar hukum. Di bawah perintah Liu Chuihua, orang-orang lari dari kantor pemerintah daerah dan mengirim Zhang Wendiao ke belakang untuk memulihkan luka-lukanya. Wanita itu langsung pergi ke aula belakang dengan marah. Sekarang Huang Bingwen sedang tidur siang di sana, tetapi ketika dia masih terlelap, dia merasakan sakit yang menusuk di telinganya, dan Liu Chuihua meraih kepalanya dan mengangkatnya. Masih bisa tidur di sini. Tuan guru dipukuli setengah mati dan ditinggalkan di depan kantor pemerintah daerah. Apa pekerjaan Anda, hakim daerah, untuk mencari nafkah? Meskipun Huang Bingwen sangat resmi di luar, bertemu Liu Chuihua seperti kucing bertemu tikus. Alasan mengapa ia bisa menjadi hakim daerah sebenarnya murni karena kerja kerasnya. Setelah menikah dengan Liu Chuihua, ia memperoleh kekuasaan dari keluarga ibunya. Karena itu, Liu Chuihua tidak terbiasa dengan laki-lakinya sendiri. Dia akan memarahinya setiap kali dia membuka mulut dan memukulnya ketika dia mengangkat tangannya, bahkan tanpa menyayangkan wajah apapun. Huang Bingwen meringis kesakitan dan memohon belas kasihan. Istriku, cepat lepaskan. Jika Anda berusaha lebih keras, telinga saya akan lepas. Tuan guru dipukuli. Saya tidak tahu tentang ini. Siapa yang berani melakukan itu? Setelah mendengar bahwa suaminya tidak tahu apa-apa, Liu Chuihua melepaskan tangannya dan berkata dengan getir, kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak tahu bahwa Tuan Guru telah dipukuli, jadi apalagi yang bisa kamu lakukan? Pembunuhnya harus ditangkap. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memiliki martabat untuk menetap di daerah ini? Segera datang ke pengadilan untuk diinterogasi, atau berhati-hatilah. Huang Bingwen tidak punya pilihan selain berlari keluar dan melihat ke belakang Zhang Wendiao terlebih dahulu untuk memastikan apakah dia benar-benar dipukuli. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat wajah Zhang Wendiao seperti kertas emas, dengan banyak udara keluar dan sedikit udara masuk, dan darah serta busa terus keluar dari sudut mulutnya. Siapa yang melakukan ini?
Tangannya terlalu gelap. Beritahu saya segera setelah Tuan Guru bangun. Siapa yang menemukannya? Beritahu saya secepatnya. Kusir telah mengikutinya. Ketika dia mendengar ini, dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan, saya sedang dalam perjalanan kembali ke kantor daerah dan hampir menabraknya di jalan." Tuan Guru terbungkus kain besar saat itu, dan saya hampir terjepit saat berkendara pulang. Saya merasa seperti berkeringat jika memikirkannya sekarang. Huang Bingwen tidak bisa menahan gemetar ketika dia mendengar bahwa itu dibungkus dengan kain. Dia ingat kelompok orang itu datang untuk menyampaikan keluhan pada sore hari, mengatakan bahwa beberapa preman yang berpura-pura menjadi diri mereka sendiri sedang menganiaya wanita dan memukuli orang lain di restoran, dan mereka membungkusnya dengan kain. Namun saat itu, dia sedang terburu-buru untuk kembali tidur, jadi dia tidak terlalu banyak melihat sang preman dibiarkan menjaga dirinya sendiri di jalan. "Di mana potongan kain itu? Cepat bawakan padaku." Segera seorang pelayan Yamen bergegas keluar dan membawa sepotong kain yang membungkus Zhang Wendiao. Dia melihat kain kasar ini berwarna biru nila, berbintik-bintik darah, persis sama dengan kain yang dia lihat saat dia mempertanyakan kasus ini di sore hari. Huang Bingwen merasa seperti disambar petir. Butuh waktu lama di sore hari bagi para pengusaha untuk mengajukan keluhan, tetapi orang yang mereka tuntut sebenarnya adalah tuan gurunya. Saat itu, Zhang Wendiao sedang terbungkus kain, hanya beberapa meter darinya. Mengingat apa yang dia katakan di aula, dia benar-benar merasa wajahnya terbakar dan amarahnya meningkat. "Kurang ajar," bedebah. Huang Bingwen sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi, dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah dibodohi. Ada pepatah yang mengatakan, tergantung pemiliknya dalam memukul anjing. Kali ini bagus. Tidak hanya dia tidak menganggap dirinya sebagai pemilik ketika dia memukuli anjing itu, dia juga mengirim anjing itu kembali. Namun, dia begitu ceroboh sehingga membiarkan Zhang Wendiao dibiarkan mati di jalan. Jika orang ini benar-benar mati, apa yang akan dipikirkan orang lain jika tersiar kabar? Mereka pasti akan mengatakan bahwa Huang Bingwen jahat terhadap orang lain dan bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati tuan gurunya. Di mana orang-orang yang mengeluh tadi? Segera tangkap mereka semua dan bawa mereka ke lobi. Saya ingin menginterogasi mereka satu persatu dan menanyai mereka satu persatu. Di mana Tairusan, si gunung besi itu? Mengikuti suara ini, seorang pria jangkung dan tangguh berjalan keluar dari belakang. Otot-otot di tubuhnya sekuat besi. "Bawahan ada di sini." Orang ini adalah Tairusan, salah satu dari 4 polisi penangkap kepala hebat di Kyoto, si gunung besi yang terkenal. "Aku akan menangkap semua orang yang mengeluh tadi. Bawa lebih banyak orang bersama agar tidak ada yang bisa melarikan diri," kata Huang Bingwen dengan gigi terkatup. Sebelum Tairusan berbalik dan berjalan keluar, dia mendengar suara gong dan genderang dari luar pintu. "Saya mengirimi Anda sebuah plakat. Ini suara rakyat. Saya mohon Anda keluar dan menemui saya, dan jangan biarkan hati penduduk desa menjadi dingin." Huang Bingwen segera tahu setelah dia mendengar ini bahwa pemuda inilah yang memimpin pengaduan tadi. Dia tidak pernah menyangka sekelompok orang ini akan memukuli tuan gurunya, tidak hanya berani mengirimnya ke pemerintah daerah, tetapi sekarang mereka benar-benar pergi dan kembali lagi. "Ini sungguh berani. Ikuti aku dengan cepat." Huang Bingwen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan bergegas ke lobi. Dia melihat gerbang kantor pemerintah daerah sudah penuh sesak dengan orang. Ada beberapa pemuda kuat di depan memegang beberapa plakat, ada yang berkarakter emas dengan latar belakang hitam, dan yang paling mencolok adalah yang berkarakter merah dengan latar belakang hijau dan 4 karakter besar. "Bunuh kerabatmu demi keadilan." Huang Bingwen begitu licik sehingga dia langsung merasa ada yang tidak beres. Karena orang berani datang, berarti mereka sudah siap. Ada ratusan orang di lokasi kejadian. Jika tidak ditangani dengan baik akan sangat mempengaruhi reputasi resmi. Memikirkan hal ini, Huang Bingwen menenangkan diri, lalu duduk di belakang meja dan membunyikan alarm. "Diam, izinkan saya bertanya, siapa nama sarjana terkemuka itu?" "Tuan, nama saya Li Yang." Dengan kalimat ini, Huang Bingwen menghirup udara. "Baru sekarang saya mengerti bahwa ini adalah Li Yang, seorang anak pejabat penting di Istana Kekaisaran." Setelah itu, semua orang mengatakan bahwa orang ini adalah seorang sarjana yang membosankan,
tetapi sekarang tampaknya itu benar-benar omong kosong. Awalnya dia berencana menamparkan seseorang, tapi ternyata dialah yang ditampar. Kenapa kamu mengirimkan plakat ini? Saya, Huang, sangat berbudi luhur dan tidak pantas menerima ini. Saya tidak pantas mendapatkannya. Yang mulia, Anda terlalu rendah hati. Liang berkata dengan tulus, Zhang Wendiao menganiaya istri saya di restoran, memukuli Tuan Su, dan juga berpura-pura menjadi Anda, Yang mulia. Semua hal ini terjadi di depan umum, dan puluhan orang bisa bersaksi. Awalnya saya pikir para pejabat akan saling melindungi, jadi orang biasa seperti kami tidak bisa mendapatkan keadilan. Tapi siapa sangka aku akan bertemu dengan King Tian yang begitu mulia sepertimu. Kamu memusnahkan kerabatmu karena kebenaran dan meninggalkan Zhang Wendiao di jalan untuk menunjukkan niatmu yang sebenarnya. Semua orang berterima kasih. Setelah mendengar ini, Huang Bingwen terdiam, seolah-olah ada kastanya yang dilemparkan ke mulutnya, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, dia berkata dengan canggung, ini, semua adalah tugasku. Lalu masukkan Zhang Wendiao ke penjara dan agar tidak mencoba lagi hal yang sama keesokan harinya. Oke, Liang berteriak keras, Yang mulia mengetahui segalanya dan tidak akan pernah memaafkan penjahat ini. Orang-orang sangat beruntung, dan dinasti Zhou Agung sangat beruntung. Huang Bingwen tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa mengumpat di dalam hati, Liang, aku belum selesai denganmu lagi. Bersambung ke bab selanjutnya.